Sebelum kita bersama-sama menyaksikan video ini, tim multimedia ingin memberikan pengertian bahwa informasi yang disajikan dalam video ini merupakan hasil gabungan dari data asli dan data yang dihasilkan menggunakan teknologi buatan, baik itu menggunakan kecerdasan buatan atau pemrosesan data otomatis. Hal yang penting untuk diingat, meskipun tim multimedia berusaha keras menyajikan informasi seakurat mungkin, tidak dapat dihindari bahwa kesalahan atau perbedaan dapat terjadi dalam proses pengolahan data atau interpretasi. Maka tim multimedia mengingatkan bahwa video yang akan kita saksikan ini bukanlah dasar atau rujukan untuk mengumpulkan data di kemudian hari. Penggunaan informasi dalam video ini sepenuhnya tanggung jawab penonton. Tim multimedia tidak bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan informasi ini tanpa verifikasi atau penelitian lebih lanjut. Di awal tahun 1858, ketika kota Indramayu masih menyimpan nuansa tradisional dan damai, muncul kekuatan spiritual yang akan mengubah sejarah rohani kota ini. Pada saat itu, Indramayu bukan hanya sekedar sebuah kota, melainkan sebuah komunitas yang hidup harmonis dengan alam dan keberagaman budayanya. Pada suatu hari di bulan Desember tahun 1858, di sebuah kota kecil bernama Indramayu, terjadi sebuah peristiwa yang mengubah sejarah. Seorang pedagang kelontong keliling bernama Ang Bun Sui, adalah seorang yang rendah hati dan taat beribadah. Ang Bun Sui sering mendengar kabar tentang agama Kristen dari para pedagang dan pelaut yang singgah di pelabuhan Indramayu, yang membuat dia ingin mengetahui lebih banyak. Suatu hari, dia mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Pendeta Kron yang melayani jemaat Protestan di Cirebon. Bersama keluarga dan beberapa temannya, dia memutuskan untuk menerima baptisan tersebut. Pendeta Kroll menjelaskan kepadanya tentang Injil dan kasih Allah, dan Ang Bun Sui beserta keluarga dan teman-temannya tidak ragu untuk menerima baptisan saat itu. Dan atas permintaan mereka sendiri, keluarga Ang Bun Sui, keluarga Lau Pan, keluarga Li Hong Leng, keluarga Cheng Samjar dan saudara Citek, telah dibaptis pada tanggal 13 Desember tahun 1858. Mereka merasa damai dan bahagia,
seolah-olah telah menemukan sesuatu yang hilang dalam hidup mereka. Mereka adalah orang-orang Kristen Tionghoa pertama di Jawa, bahkan di Indonesia. Setelah dibaptis, mereka kembali ke Indramayu dengan hati yang penuh syukur. Mereka mulai berkumpul di rumah Hang Bun Sui untuk beribadah dan belajar Alkitab bersama. Mereka juga berbagi pengalaman dan kesaksian mereka dengan orang-orang di sekitar mereka. Mereka tidak peduli dengan perbedaan suku, ras, atau budaya. Mereka hanya ingin mengenal dan mengasihi Allah dan sesama manusia. Dari sinilah, Jemaat GKI Indramayu berawal dengan bantuan dan dukungan dari Pendeta Krol dan gereja di Cirebon. Mereka berhasil membangun gereja pertama mereka di tahun 1876 di atas tanah yang diberikan oleh seorang nyonya non-Kristen yang dermawan. Gereja itu menjadi saksi bisu dari perjalanan iman dan kasih mereka yang terus bertumbuh dan berkembang. Pelayan Tuhan yang pernah melayani di GKI Indramayu. Pada awalnya persekutuan dilakukan di rumah Hang Bun Sui. Mereka berkumpul untuk melaksanakan kebaktian-kebaktian dan pertemuan lainnya sambil memuji-muji kebesaran Tuhan yang telah membuka hati dan pikiran mereka. Pada tahun 1876, gedung gereja yang pertama dibangun di atas tanah yang dihibahkan oleh seorang nyonya yang baik hati dan dermawan. Di samping gereja tersebut, dibangun pula sebuah rumah untuk balai pengobatan yang menjadikan satu pertolongan yang besar bagi segenap penduduk Indramayu. Tetapi tak lama gedung yang digunakan tersebut tidak digunakan lagi, melainkan dirombak dan dijadikan rumah sekolah yang dikenal dengan Sekolah Sending, yang saat ini bernama Sekolah Badan Pendidikan Kristen Penabur Indramayu. Pada tanggal 22 Juli tahun 1888, Saudara Chan Hyang En, salah seorang jemaat yang berada, memberikan sebuah rumah gereja yang baru, lengkap dengan peralatannya untuk anggota jemaat kala itu. Dalam perjalanannya, anggota jemaat terbagi menjadi dua kubu Lor dan kubu selatan, namun hal tersebut tidak berlangsung lama, karena gembala Tuhan yang saat itu melayani dapat menyatukan kembali tujuan dibentuknya sebuah gereja. Selain di Indramayu, pendeta yang saat itu melayani harus menjadi pendeta konsulen di Juntikabon, memelihara balai pengobatan, dan menjadi pengajar di sekolah. Pada tahun 1912, rumah yang diberikan oleh Saudara Chan Hyang En dirombak dan dibangun kembali menurut model gereja di Eropa. Pada tahun 1916, balai pengobatan tak dapat dipertahankan lebih lama lagi dan harus ditutup. Hal ini dikarenakan rumah sakit umum yang dibangun oleh pemerintah saat itu telah selesai dan pemerintah tidak lagi memberikan obat-obatan pada balai pengobatan Sending. Pada tahun 1922, Sekolah Sending membutuhkan perluasan, maka lahan bekas balai pengobatan dirombak dan dijadikan gedung sekolah supaya anak-anak saat itu dapat belajar dengan nyaman. Perjuangan berdirinya gereja di Indramayu tak luput dari perjuangan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya juga. Banyak orang-orang yang kabur dalam pelarian saat dikejar oleh penjajah yang mencoba bersembunyi dengan masuk ke wilayah Indramayu demi menghindar dari penjajah Jepang maupun Belanda kala itu, yang pada akhirnya tempat ibadahlah tempat yang paling aman untuk bersembunyi. Sejak saat itu, gereja di Indramayu tidak hanya diperuntukkan untuk etnis Tionghoa,
melainkan mulai terbuka untuk etnis atau suku lain dari seluruh wilayah Indonesia. Dan sampai saat ini GKI Indramayu menjadi gereja yang multietnis dalam bergereja. Ada etnis Tionghoa yang mengawali berdirinya GKI Indramayu, ada suku Jawa, Batak, Sunda, Manado, Ambon, Padang, Papua dan masih banyak lainnya. Hal ini yang menjadikan GKI Indramayu menjadi gereja dengan multietnis sesuai dengan pedoman bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Melalui visi menjadi gereja yang bersedia diperbarui dan memperbarui, GKI Indramayu mengeksplorasi tekad untuk terus-menerus tumbuh dan berkembang dalam iman. Bersedia diperbarui menunjukkan keterbukaan untuk menerima perubahan positif, baik dari dalam maupun luar gereja. Sementara, memperbarui mencerminkan komitmen untuk menjadi agen positif dalam menginspirasi perubahan bagi masyarakat. Inilah perjalanan GKI Indramayu dalam menapaki jalan Tuhan yang penuh liku-liku. Dan dengan berkat Tuhan, GKI Indramayu semakin bertumbuh dalam iman dan kasih yang mencerminkan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan pelayanan kita semua.